Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam ujar. Selamat berjumpa kembali dalam Unpam Mengajar. Semoga kalian tetap semangat dan sukses bagi kita semua. Saya Samsul Anwar dari Prodi Pendidikan Ekonomi akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi konsep dasar sumber daya manusia. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah pengertian konsep manajemen. Manajemen menurut para pakar, 6 unsur penting dalam kegiatan manajemen, batasan manajemen sumber daya manusia, fungsi manajemen sumber daya manusia, serta lini dan staf manajemen sumber daya manusia. Materi ini akan disajikan beberapa menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasimta Jaya TV, berbagi untuk negeri. Manajemen. Sebuah kata manajemen dari istilah to manage yang mempunyai arti mengelola atau mengatur. Uraian singkat di atas mengandung unsur kegiatan yang bersifat mengelola, lalu apakah yang dikelola dan bagaimana cara mengelolanya. Kemudian, apa yang dikelola dalam sumber daya manusia, seperti apa yang dapat mengelola, akan dibahas oleh para pakar berikutnya. Manajemen di dalam praktiknya tidak dapat dilakukan dengan baik jika tidak mengerti tentang ilmu manajemen itu sendiri. Secara umum, manajemen adalah proses seseorang dalam mengatur sesuatu dalam kehidupannya yang dikerjakan secara pribadi dan kelompok. Menurut bahasa Prancis secara etimologi, manajemen dapat juga diartikan sebagai seni mengatur dan melaksanakan. Selain itu, dapat dikatakan sebagai usaha merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan. Sebagian pakar memandang ilmu manajemen itu dengan berbagai ragam, yang pada intinya dengan menerapkan manajemen sesuatu yang kita kerjakan akan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Demikian pandangan para pakar tentang ilmu manajemen. Selanjutnya, manajemen menurut para pakar. Mary Parker Follett, manajemen merupakan seni menyelesaikan pekerjaan dengan bantuan sumber daya. Juga manajemen diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengarahkan orang lain dalam menyelesaikan pekerjaannya untuk mencapai tujuan. Menurut George R. Terry, mendefinisikan manajemen sebagai proses khusus pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Tindakan adalah untuk mencapai tujuan dengan menggunakan semua sumber daya. Ricky W. Griffin mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan untuk mengatur dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Lawrence A. Apley, manipulasi sebagai keterampilan untuk menginspirasi orang lain dalam bekerja. Menurut Hillman, manajemen merupakan fungsi untuk mencapai target melalui perantara serta melakukan pengawasan. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting, bahkan dalam organisasi. Sumber daya manusia adalah kunci yang menentukan perkembangan perusahaan, yang pada hakikatnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Materi selanjutnya adalah 6 unsur penting dalam kegiatan manajemen. 1. Man, manusia. Sumber daya manusia di dalam kegiatan manajemen membuat rencana dan tujuan. Tanpa adanya sumber daya manusia, kegiatan manajemen tidak mungkin akan berjalan atau bahkan tidak ada. Kedua, money, uang. Unsur penting berikutnya di dalam manajemen adalah uang. Kenapa? Karena sebagai perantara utama untuk mencapai tujuan, contohnya agar suatu kegiatan dapat berjalan lancar dan baik, maka dukungannya utama adalah uang.
Tiga, material. Unsur selanjutnya adalah material, karena kualitas usaha sangat dipengaruhi oleh kualitas material atau bahan yang akan digunakan. Keempat, mesin. Untuk mempermudah pekerjaan mesin, merupakan unsur lain yang sangat perlu diperhatikan, karena dengan adanya peralatan tersebut, pekerjaan yang dilakukan akan lebih mudah. 5 adalah metode. Unsur lain yang akan berpengaruh terhadap kinerja manajemen adalah metode yang digunakan agar tercapai kesesuaian dengan tujuan. Maka sumber daya manusia yang menjalankan harus baik dan benar. Keenam, market atau pasar. Unsur berikutnya adalah pasar. Bicara tentang pasar merupakan sesuatu yang rumit karena perubahannya begitu signifikan mengikuti perubahan zaman. Hal ini perlu mendapat perhatian serius sebab unsur ini ada hubungannya dengan material selanjutnya, produk dan jasa yang diminati oleh konsumen yang harus berkualitas. Berikutnya kita bahas batasan manajemen sumber daya manusia. 1. Sifat. Manajemen sebagai seni, keterampilan, kecakapan, kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai tujuan. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan, kumpulan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disusul untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, fungsi, yang merupakan rangkaian proses untuk menetapkan tujuan, tahapan pada periode tertentu dengan menggunakan cara yang efektif. Proses rangkaian pengorganisasian merupakan kegiatan dalam pembagian kerja oleh anggota kelompok. Pengarahan merupakan rangkaian kegiatan untuk memberikan instruksi dari atasan kepada bawahan. Motivasi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh atasan untuk memberikan semangat dan inspirasi. Pengawasan merupakan rangkaian kegiatan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Ketiga, elemen sasaran. Manusia adalah mereka yang telah memenuhi syarat tertentu dan telah menjadi unsur integral dari organisasi. Cara kerjanya yaitu tahapan yang harus dilalui oleh seorang pekerja dalam rangka mencapai tujuan. Keempat, elemen tujuan. Elemen tujuan di sini merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atas pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, batasan manajemen sumber daya manusia ini merupakan sumber daya yang dapat dijadikan unggulan pada perusahaan di dalam mempertahankan segmen pasarnya. Hal ini dapat dilaksanakan jika pemanfaatan batasan yang ada dalam pengembangan antara lain menggunakan strategi produk yang inovatif dalam prosesnya, yang ditunjang oleh strategi masing-masing individu, tata letak, lokasi, dan juga jadwal kerja. Teknik ini akan mendapatkan hasil yang optimal jika dimulai dengan selektif pada saat rekrutmen program sumber daya manusia. Kita pahami bahwa tujuan sebuah strategi manajemen sumber daya manusia ini adalah untuk mendukung keberhasilan perusahaan yang bergerak di bidang produksi maupun jasa. Organisasi maupun perusahaan tidak dapat beroperasi dengan sempurna tanpa adanya salah satu faktor yaitu sumber daya manusia yang handal. Mempertimbangkan batasan tadi, kiranya dapat diambil 3 keputusan strategis menentukan sumber daya manusia, yaitu 1. Perencanaan tenaga kerja yang matang. 2. Desain pekerjaan yang up to date. 3. Standar tenaga kerja yang dibutuhkan. Perencanaan sumber daya manusia itu penting dibuat untuk mengatasi permasalahan kebijakan, stabilitas tenaga kerja, karena stabilitas tenaga kerja akan terkait dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan. Stabilitas kerja perlu terus dijaga untuk menentukan kelangsungan operasional perusahaan. Sebagai contoh, apabila tingkat turnover tinggi,
kemungkinan proses konversi akan terganggu, seperti naiknya biaya proses rekrutmen dan mendevelopment SDM yang baru. Pada saat ini, daya persaingan dunia industri tidak terletak pada hebat dan unggulnya teknologi, tetapi juga produk serta prosesnya, atau bisa juga jumlah pasar yang terproteksi. Bukan karena memiliki modal yang kuat dan besar, tetapi justru pada kepemilikan sumber daya manusia yang unggul berkualitas. Karena sumber daya manusia merupakan aset yang sulit untuk diperdagangkan dan ditiru. Sumber daya manusia mempunyai peran penting sebagai pendukung utama perusahaan karena menghadapi persaingan di era perubahan yang begitu cepat. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara mikro dan makro. Secara mikro, sumber daya manusia merupakan seseorang yang bekerja pada perusahaan atau institusi yang disebut sebagai pekerja atau karyawan. Bisa juga buruh dan pegawai. Sedangkan secara makro, sumber daya manusia dapat disebut penduduk dalam suatu negara yang telah memasuki usia kerja. Sumber daya manusia secara keseluruhan adalah individu yang bekerja dan sebagai penggerak dalam perusahaan. Baik perusahaan yang berfungsi sebagai aset yang harus dikembangkan dan juga dilatih kemampuannya secara terus-menerus. Berbicara manajemen sumber daya manusia, dalam sebuah organisasi perusahaan tidak terlepas dari yang namanya pengelolaan manusia. Karena manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi dalam mengatur, mengelola, dan memberdayakan manusia. Berikut 11 fungsi manajemen sumber daya manusia. 1. Perencanaan atau planning. Merencanakan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan agar perusahaan berjalan efisien dan efektif. 2. Organization atau pengorganisasian. Merupakan proses pembagian dan hubungan kerja serta proses pendelegasian, wewenang, koordinasi dalam suatu perusahaan. 3. Directing atau pengarahan, yaitu melakukan proses mengarahkan semua tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan secara efisien dan efektif. 4. Controlling atau pengendalian, yaitu melakukan proses pengendalian dan mengawasi tenaga kerja untuk taat pada nilai-nilai serta peraturan yang ada di dalam perusahaan. 5. Procurement atau pengadaan, yaitu proses rekrutmen, seleksi, orientasi kepada tenaga kerja jika memang diperlukan. 6. Development atau pengembangan, yaitu proses yang dilakukan guna meningkatkan keterampilan para tenaga kerja. 7. Compensation atau imbalan, merupakan proses pembagian imbalan secara adil dan proporsional kepada para tenaga kerja dalam suatu perusahaan. 8. Integration atau integrasi, merupakan proses menyatukan kepentingan pegawai dengan perusahaan agar seimbang, tidak bertentangan terhadap hubungan keduanya. 9. Maintenance, perawatan, yaitu proses merawat dan meningkatkan kondisi para tenaga kerja, baik secara fisik, mental, dan loyalitasnya. 10. Kedisiplinan, yaitu proses mendisiplinkan para tenaga kerja terhadap aturan-aturan dan norma sosial yang berlaku di perusahaan. 11. Separation atau pemberhentian, yaitu melakukan proses pemberhentian terhadap tenaga kerja dari perusahaan yang tidak layak untuk dipekerjakan kembali. Bagian lini dan staf manajemen sumber daya manusia. Dalam manajemen sumber daya manusia terdapat dua aspek penting untuk menjalankan operasi perusahaan, yaitu aspek lini dan juga staf, yang masing-masing mempunyai fungsi dominan dan memiliki wewenang terhadap jalannya organisasi atau perusahaan. Sebagai contoh, manajer lini akan bersentuhan langsung dengan tenaga kerja yang menjalankan operasi perusahaan. Mereka itu memiliki wewenang memerintah langsung dan mengerahkan bawahannya atau staf.
Tugas-tugasnya yaitu A. Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan kompetensinya. B. Memberikan pelatihan kepada tenaga kerja pada pekerjaan baru. C. Memberikan dorongan kinerja tiap tenaga kerja. D. Mengembangkan keahlian kepada tenaga kerja. E. Menjaga sikap dan moral serta semangat lingkup departemen. Sedangkan manajer staf tidak berhubungan langsung dengan tenaga kerja operasional, tetapi mereka memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan saran kepada tenaga kerja ini melalui pengetahuan dan peralatan untuk pengelolaan sumber daya manusia. Tugas-tugas daripada manajemen staf antara lain: 1. Mengarahkan kegiatan-kegiatan di departemennya. 2. Memastikan kebijakan atau aturan dan praktik manajemen sumber daya manusia dapat diterapkan oleh manajer lini. 3. Membantu kegiatan manajer lini dalam melakukan perannya agar operasi perusahaan atau organisasi berjalan baik. Maka aspek lini dan staf harus memiliki hubungan yang baik dan kooperatif. Misalnya dalam proses rekrutmen tenaga kerja, manajer ini harus dapat mendeskripsikan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian mereka menunjukkan manajer ini untuk dilakukan pemilihan tenaga kerja yang paling tepat. Pada pertemuan kali ini, sudah disampaikan bagaimana pengertian konsep manajemen. Manajemen menurut pakar, 6 unsur penting dalam kegiatan manajemen, batasan manajemen sumber daya manusia, fungsi manajemen sumber daya manusia, manajer lini dan staf manajemen sumber daya manusia, serta ruang lingkupnya. Coba kerjakan latihan mandiri berikut ini. 1. Jelaskan pengertian manajemen sumber daya manusia. 2. Jelaskan 6 unsur penting dalam kegiatan manajemen. 3. Jelaskan fungsi manajemen sumber daya manusia. 4. Jelaskan tugas dari manajer lini. Demikianlah pertanyaan tersebut. Semoga dapat menggambarkan materi tentang konsep dasar sumber daya manusia. Maka dapat disimpulkan di pertemuan kali ini bahwa 1. Manajemen merupakan seni menyelesaikan pekerjaan dengan bantuan sumber daya manusia. 2. 6 unsur penting dalam kegiatan manajemen yaitu manusia, material, mesin, metode, uang, dan pasar. 3. Berbicara manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau perusahaan tidak terlepas dari yang namanya mengelola manusia, karena manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi dalam mengatur, mengelola, dan memberdayakan manusia. Berikut 11 fungsi manajemen sumber daya manusia. Perencanaan atau planning. Kedua, pengorganisasian atau organization. Ketiga, pengarahan atau directing. Keempat, pengendalian atau controlling. Kelima, pengadaan atau procurement. Keenam, pengembangan atau development. Ketujuh, imbalan atau compensation. Kedelapan, integrasi atau integration. Kesembilan, perawatan atau maintenance. Kesepuluh, kedisiplinan atau disiplin. Ke-11, pemberhentian atau separation. 4. Dalam manajemen sumber daya manusia terdapat 2 aspek penting untuk menjalankan operasi perusahaan, yaitu aspek manajer lini dan staf, yang masing-masing mempunyai fungsi dominan dan memiliki wewenang terhadap jalannya organisasi atau perusahaan.
Sebagai contoh, manajer ini akan bersentuhan langsung dengan tenaga kerja yang menjalankan operasi perusahaan. Mereka itu memiliki wewenang memerintah langsung dan mengarahkan bawahannya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kali ini mengenai konsep dasar sumber daya manusia. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Samsul Anwar izin undur diri. Semoga kita dapat bertemu di video yang membahas materi berbeda. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ujar dan sukses buat kita semua. Itu kayaknya si Dehan deh. Samperin ah. Han, ngapain kamu di sini? Adit, iya nih, aku mau daftar ulang PMB Unpam. Hah? Ini kan kampus hanya untuk orang biasa. Kok kamu mau sih daftar di sini? Kata siapa? Aku daftar di sini karena jadwal yang bisa menyesuaikan waktu pekerjaanku. Biaya kuliah juga terjangkau mulai dari 200.000 per bulan. Nah, aku juga mau daftar nih. Kebetulan di sini biaya kuliahnya juga murah kan. Tapi ngomong-ngomong, aku belum tahu nih mau ambil jurusan apa. Kamu sendiri tahu kan, sejak SMA aku pengen banget jadi guru dan wirausahawan terkenal. Oh, kalau itu aku tahu solusi terbaik buat kamu. Nah, kemarin aku ketemu sama banner ini. Sesuai nih sama passion yang kamu cari, Dit. Pas banget nih, pendidikan ekonomi. Yuk, kita sama-sama daftar ke PNB Unpam. Mari masa depan bersama Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Papua.